Ini rata-rata umurnya berapa ya? 20. Gimana perasaanmu? Sekelilingmu perempuan semua. Sekarang kita ada di Bali, di salah satu akademi, namanya Fuji Academy. Fuji Academy itu sekolah di mana sekolah ini bergerak di bidang pengiriman para pekerja, pemagang, kaigo khususnya untuk ke Jepang ya. Untuk mencetak para pemagang peserta tersebut ada di mana? Adanya di Bali. Nah, sekarang kita mau lihat kegiatannya di sini. Oke, langsung saja kita masuk. Kita mau meliput kegiatan Fuji, boleh? Boleh. Boleh. Jadi sekarang kita diajak sama Joshua Kepset, kepala sekolah, untuk melihat kegiatan anak-anak Fuji Academy sedang belajar. Ya, jadi ada 2 kelas. Mungkin nanti dengan sensinya langsung yang mungkin saya boleh. Oh, boleh dipanggil. Saya tunggu di sini ya. Ya. Oh, jadi ini sekolah ini banyak sekali peraturannya, sekitar 53 peraturan yang harus dipatuhi. Oke, Sensei. Oh, ini dia nih. Boleh salaman? Konnichiwa. Saya Neo Japan, Jojo dari Jepang, pengen lihat kegiatan kalian. Boleh? Oh ya boleh. Kenalkan, saya Rati di sini, pengajar bahasa Jepang di Fuji Academy Sudirman. Jadi anak-anak hari ini ada presentasi ya. Saya siap dulu nih. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Lagi belajar apa ini? Mereka lagi belajar Hirodori. Kebetulan hari ini ada di bab terakhir. Materinya ada hitokoto. Jadi tadi saya minta anak-anak untuk bikin hitokoto mereka masing-masing. Mungkin ada yang mau hafal dari siswa saya di sini? Boleh? Boleh lah. Siapa nih yang mau maju kan? Siapa yang mau maju minasan? Atau Jangan juga TikTok ya. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Jawab dong. Ohayo今私は一言について発表したいと思います。ちゃんと聞いてみてください。はい、皆さん、私は富士アカデミーバレーに入学した時に嬉しかったです。皆さんに初めて会って私は緊張を感じました。でもゆっくり慣れてきました。皆さんが優しくて私は学校でいる時に快適です。もしわからないことがあったら皆さんに質問してよく説明してくれました。私はたまに授業中でつまらないことがあるんですが皆さんがいますので私は安心します。はい、最初から今まで皆さんのおかげで私の日本語が上手くなってとても嬉しかったです。6ヶ月ぐらいお世話になりました。本当にありがとうございます。Udah berapa bulan di sini? 6 bulan. 6 bulan. Gimana bahasa Jepang belajarnya? Taiheng? Mochiron teh. Yang paling taiheng apa? Ngapal, kanji atau apa? Kaiwa. Kaiwa no koto. Taiheng da to omoimasu. Biasanya yang saya tahu tuh yang paling taiheng tuh kanji. Hai, kanji mo taiheng. Masih Kaiwa yang lebih taiheng ya? Hai, untuk membiasakan diri ngobrol sama orang Jepang. Totemo kincho. それはメンタルですね。心の問題ですね。頑張ってください。はい、頑張ります。素晴らしい。すごいね。Saya yang kincu yo. Kalau diajak saya ngobrol, saya yang kalah bahasa Jepang saya. Ini yang baru ya? Iya, selanjutnya di sini mereka baru tes N5 kemarin. Sekarang sih sebenarnya lagi ada ujian juga, tapi enggak. Kita ke dalam sebentar. Tes N5 baru katanya men. Konnichiwa. Dasar irit. Ready. Konnichiwa. Dasar, satu sek. Ini mengingatkan saya di waktu saya magang. Pas Plaza kan program pemerintah. Jadi
ya kalau ada orang masuk kiri terus duduk itu kayak aduh nostalgik. Ini belajar apa ini? Oh lagi tes ya? Sorry ya mengganggu ya. Ini tes N5 mau ke N5? Untuk tes N5 sudah kemarin, tapi di sini ada tes mingguan dan kebetulan sekarang lagi tes mingguan. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengingat kembali materi-materi bab-bab yang sudah diajarkan supaya nggak keburu lupa. Jadi di-refresh ulang, dievaluasi dulu sejauh mana siswanya paham. Seperti itu biasanya. Nggak ada nyontek tak? Kalau nyontek dihukum. Dihukum ya. Kalau ada yang di bawah KKM, mereka akan diberikan perlakuan khusus, diberikan tes lagi, dilatih lagi, seperti itu biasanya. Disuruh push up enggak? Karena saya dulu kadang mesti rotate gitu kan, suruh push up gitu. Sini enggak seperti itu ya? Enggak. Oh, biasa sih. Gitu nih. Fokusnya malah suruh lari. Oh, pernah? Ini lebih sadis. Selain dari Bali, dari mana ini? Jawa. Jawanya? Jawa Timur, Ponorogo. Sumatera. Kalian jauh-jauh dari Jawa ngapain di sini? Kenapa pilih di sini? Kenapa pilih Fuji? Kenapa? Apa? Karena udah terjamin Fuji itu pasti memberangkatkan kita ke Jepang, dan untuk fasilitas dan pendidikannya saya kira sangat bagus. Ini jujur. Bahasa Jepang Taiheng enggak? Kalian belajar bahasa Jepang tuh emang dari nol atau emang udah pernah belajar bahasa Jepang? Dari nol. Tapi udah mau N5 ini. Tes N5 dan mereka rata-rata sudah dapat perusahaan semua. Jadi sambil menunggu keberangkatan sambil dilatih lagi bahasa Jepangnya di sini. Kanji tadi di sana kaiwanya yang Taiheng. Di sini apa yang paling berat? Kaiwa apa kanji? Kanji. Oke, sudah kalau begitu ya. Terima kasih waktunya, arigatou gozaimasu, nigamate kudasai. Jadi di sini itu shokudo mereka kan di sini kita berikan bento siswanya. Ada bento 3 kali sehari dan biasanya mereka di sini makan bareng. Kasih bento makannya juga pakai sumpit untuk bisa membiasakan nanti mereka ke Jepang. Nah, maaf nih ya, karena kita kan yang ke Jepang tuh bukan dari orang Kristen, Hindu, Islam. Itu di sini makanannya di. Iya, makanannya khususkan. nanti didata. Tidak boleh makan apa, ada alergi apa, itu semua didata, baru dipesankan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Subarashi ya, Nihon style. Oke, let's go. Kita mau ke anak-anak baru. Permisi, minasan. Ohayou gozaimasu. Dian, Yoroshiku onegaishimasu. Gede Sensei, ini gimana siswanya ini? Semangat apa gimana nih? Semangat. Nggak ada yang nakal? Nggak ada yang nakal. Gimana belajar awal belajar ini ngapal? Capek? Lumayan. Tujuan kalian tuh ke Jepang ngapain? Kenapa kalian mau belajar? Capek-capek ini belajar bahasa Jepang capek. Pengen jalan-jalan ke Jepang juga. Oh, jalan-jalan. Selain jalan-jalan, Kerja juga. Kerja ya. Mau ngapain di Jepang? Apa tujuan yang paling Belajar dan mencari uang di Jepang. yang paling bikin motivasi untuk ke Jepang tuh? Mengangkat derajat keluarga. Jadi semua orang ke Jepang itu harus ada motivasi tujuan ya, biar lebih semangat pas lagi malas belajar, ingat tujuan mau angkat derajat orang tua, lagi on fire lagi kan. Apalagi kita dinyinyirin tetangga, harus semangat, oke? Oke, arigatou gozaimasu. Jadi di sini itu juga difasilitasi ya, katanya ada asrama ya. Ya, betul. Bisa langsung masuk. Boleh, boleh. Oke. Nah, tadi udah di kelas sama Rati Sensei. Nah, ini asrama kita yang bisa nampung 50 Orang. Ya, ada di lantai 4 gedung ini. Jadi sekarang kebetulan 03 saja, sisanya sudah terisi. Cewek cowok campur. Nah, cowok-cowok beda. Cowok beda ya. Ini ada lokernya, mungkin Ah. handphone atau apa, ada namanya di tulisan atau dompet dan emas, mungkin bawa emas ini ya, bukan emas Jawa, bukan. Gue ini, Ya. saya tuh biasanya kalau orang ke Jepang tiap hari kebersihan nomor 1, kerapian, jadi
Kalian lihat, ini kamar cowok ini men. Kamar cowok. Ini orang yang daftar sini langsung asrama atau bolak-balik gitu? Langsung asrama. Kita memang mewajibkan asrama. Kenapa? Karena kan mungkin tahu sendiri namanya Nihongo bisa karena biasa. Iya. Jadi kalau pulang lagi pakai Lupa. bahasa Indonesia lupa dan segala macam kembali bahasa Sama daerah. takut kecelakaan. Ya kan, betul aman. Nanti betul kan betul masalah nanti gitu berangkat ya. ada. Mending tinggal sini. Ya tinggal di Nah. sini di intensif pembelajarannya jadi kurang lebih kayak. Fuji Academy itu ada 3 di Kuta 1, ini di Denpasar ya, Denpasar 1 sama di Singaraja. Cuman tadi kita yang udah di Kuta udah kita liput sebentar, yang di sana masih baru. Ini yang kedua, ini pusatnya. Pertama Fuji dibikin tuh di sini. Nah, saya mau lihat di sini karena anak-anak yang kalian lihat di video sebelumnya yang kerja di Fukuyama Hiroshima itu mereka itu diambilnya di sini, anak-anak rekrutan yang di sini. Ketemu sama Selamat pagi. Ya, Maria. Ayo Mas. Zema. Dengan siapa ini? Saya dengan Eka, selaku kepala sekolah di Fuji Bali Ayandi. Jadi Fuji Academy Bali Ahmad Yani ini sebenarnya lebih memfokuskan di bidang keperawatan lansia atau caregiver. Seperti itu. Ayo. Baik, kita langsung masuk saja. Muridnya cantik-cantik ini. Iya, cantik-cantik semua. Karena semua cewek-cewek. Ada sih yang cowok juga. Oh, ada yang cowok Ada ya? yang cowok juga. Cuman persentase cewek dan cowoknya itu cowok tuh lebih sedikit ya. Boleh saya lihat kegiatan? Ya boleh. Kebetulan lantai 1 ini ada 2 kelas. Di sebelah sini itu adalah kelas pembelajaran bahasa Jepang dan mereka sudah 48. Jadi Minano Nihongo 2. Konnichiwa minasa. Konnichiwa. Oh, sugoi ne. Ini belajar apa sekarang ini? Siken lagi siken. Ini N5, N4. N4. Mereka sudah Mina 2, pembelajaran 48. Luar sih ne. Nihongo kayaknya. Kenapa kalian pilih Kaigo? Kenapa kalian mau ke Jepang deh gitu? Ayo, ada yang mau coba menjawab anak-anak? Baik, ditanya. Konnichiwa. Hai. Watashi wa Deta to moshimasu. Yoroshiku onegai desu. Alasannya untuk ke Jepang banyak sih. Yang pertama itu karena dari kecil udah nonton anime Kapten Tsubasa, Inazuma Eleven, terus nonton juga timnas Jepang Piala Dunia 2006. Terus kenapa Kaigo? Karena pertama emang lulusan Kaigo, terus yang kedua karena ilmu di Jepang kan lebih maju dari di Indonesia, jadi kita bisa mempelajari dari mereka, pelajari teknologi, pelajari cara-cara tentang disiplin, efisiensi waktu dan lain-lain untuk khususnya di lansia. Karena di Indonesia kan untuk pendidikan dan seterusnya itu kan kurang dari Jepang, kita bisa mengambil ilmu yang di sana, terus kita bisa bawa ke Indonesia, kita ada bisa tingkatkan derajat kesehatan Indonesia. Hai, arigatou gozaimasu. Saya kira semuanya tujuannya sama ya. Nihon kita ya. Hai. Nihon kita desu ka? Ini rata-rata umurnya berapa ini? 20. Masih muda. 19, 20 ya. Masih muda ya. Belum nikah ya. Orang nikah boleh nggak ikut? Boleh. Udah bersuami istri. Boleh, asalkan ada izin dari pasangannya juga. Dan umur juga tidak boleh lewat dari 35 dan sedang tidak dalam keadaan hamil, seperti itu. Nah, dulu ya. Oke, kita ke kelas sebelah. Baik. Oke, minasa arigatou gozaimasu. Udah subscribe belum? Arigatou. Kalau udah subscribe, auto lulus. Arigatou. Jodoh ini bisa ini. Itu sudah nih. Minasan konnichiwa. Minasan konnichiwa. Jadi di sini namanya kelas pemantapan N4 gitu. Jadi mereka sebentar lagi akan ujian N4 kalau nggak salah bulan 12 ya Minasan ya. Bulan 12 dan di sini tadi habis tes sama juga jadi sekarang tinggal pembahasan. Ya. Mantan Kaigo. Kebetulan saya pengajar bahasa Jepang. Belum pernah ke Jepang? Belum ada pernah ke Jepang. Oh, tapi senseinya kuliah di sini bahasa Jepang gitu ya? Iya, kebetulan saya dulu waktu Harus ke Jepang senseinya. Ya, jadi belajar bahasa Jepang selama 4 tahun waktu S1
Kemudian sekarang setelah lulus lanjut belajar. Saya tanya nih jujur ya, sensei baik? Baik. Bener baik, nggak bohong kan? Enggak. Nah nih, saya sudah tanya tadi di sebelah, sekarang saya tanya di sini. Kalian itu ke Jepang, kenapa ke Jepang? Ngapain Kaigo? Apa yang memotivasi kalian ingin ke Jepang? Siapa yang mau jawab? Ayo angkat tangan. Jepang satu. Ya boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Devi. Tujuan saya untuk ke Jepang itu adalah untuk menambah pengalaman dari segi keperawatan. Kebetulan saya juga dari alumni keperawatan selama belajar keperawatan selama 7 tahun. Maka dari itu saya ingin mengetahui gimana sih kerja untuk lansianya itu di Jepang kayak gitu. Dan saya akan aplikasikan di Indonesia. Terus kalian kenapa milih Fuji? Ayo ada yang bisa jawab. Fuji Academy. Kenapa memilih Kan Fuji banyak ini. Academy? Kenapa saya memilih Fuji? Karena Fuji yang paling direkomendasikan oleh teman-teman saya, dan sudah terbukti teman saya dan adik kelas saya sudah berangkat ke Jepang. Kalian udah sanggup ke Jepang nih? Dingin loh di Jepang. Sanggup. Nanti sampai sana ngeluh deh. Ini selain Bali dari Sumasen Malang. Dari Malang. jauh-jauh dari Malang sini. Kenapa? Kenapa enggak di Malang? Di sini katanya lebih cepat pemberangkatannya. Jadi saya ke sini. Si orang Malang ke sini itu. Oke, minasan. Arigatou gozaimasu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Kaite mo ii desu ka? Hai. Mina genki? Hai, genki desu. Sensei Kaigo juga? Saya bukan dari Kaigo. Tapi senseinya pernah ke Ya. Jepang. Oh, Sensei pernah ke Jepang ya, sensei ya. Udah berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Sama dong. Angkatan tahun 2000? Pengen siapa tahu angkatanku nanti tahun berapa? Saya 2013. Saya juga tahun 2013. Wah, sama. Saya dulu angkatan saya tuh cowok semua, nggak ada cewek. Makanya yang sekarang tuh enak, cewek cowok diberangkatin, jadi orang-orang perjodohnya semua di sana. Kalian sudah nikah semua? Belum. Bohong semua ya. Mas nih. Jadi di sini juga sama dengan di sebelah. Jadi mereka sedang mempelajari apa namanya? Kaigo ya. Sini cowoknya sedikit ya? Iya, kalau di sini satu kelas cuma berdua. Bertiga lagi satu. Oh ya udah sama ya. Oh ya. Gimana perasaanmu? Sekelilingmu perempuan semua. Tegang. Katanya kalau sekelilingnya cewek semua itu biasanya senang, itu gimana gitu ya. Beruntung sekali di kelas nih berarti ya. Diperebutkan. Woi. Berapa umurnya? 19. 19. Jomblo. Sugoi ne. Oke. Kita gambatte ne. Oke. Arigatou gozaimasu. Kenapa ambil Fuji? Dari semua sekolah yang saya ketahui, ternyata setelah saya masuk di sini, Fuji itu bagus, belajarnya juga lama, dan cara step by step pembelajarannya itu tertata dari tidak tahu hiragana, katakana menjadi diajarin menjadi bisa, terus diajarin pola kalimat menjadi bisa, diajarin kanji. Kalau di sekolah lain belum tentu dapat kanji. Oh, subarashi ya. Sama ya, mungkin sama ya. Karena tahu Fuji dari teman atau internet atau? Dari kakak saya, tapi kakak saya tidak berangkat dari sini, tapi dia nyuruh saya sekolah di sini. Oh, karena mungkin dia udah tahu ya, Iya. dia terjerumus sama. Jadi disuruh ke oke, nah udah. Jadi kita sekarang ada di rumah sakit Kasih Ibu yang ada di Denpasar ya. Anak-anak didik yang berangkat ke Jepang tuh yang tidak punya keterampilan dalam merawat itu akan dididik dulu di sini selama 3 bulan baru diberangkatkan ke Jepang.
Lain sama orang yang lulusan keperawatan, jika udah masuk di Fuji, dia nggak perlu pelatihan di sini, dia langsung tinggal belajar bahasa Jepang doang, langsung ke Jepang. Nah, gimana kegiatan anak-anak yang sedang belajar di sini? Ayo kita langsung ke dalam. Kan masih muda, tenaga masih kuat kan, bantu ibu-ibu. Iya Bu ya. Jadi kebantu banget. Dapat keterampilan juga Iya, kan? keterampilan juga. Kan mau ke Jepang juga kan? Nanti di Jepang kan kerjanya juga sama seperti ini. Jadi ya harus ilmu di sini harus benar diserap ya. Karena di sana itu iklim budaya sama orangnya itu benar-benar beda banget di sana. Ya, ya. Selama kerja di sini tidak ada problem atau apa? Mungkin problemnya tuh dari awal-awal itu Ya, mungkin masih belum bingung bisa, ya masih bingung dengan cara kerjanya, tapi setelah sekian lama udah mulai terbiasa beradaptasi dengan semua klien di sini juga udah. いやー素晴らしいみんな元気でテンションみんなすごい私感動するあ、本当ですか。ありがとう。やっぱりそれをなんで富士アカデミー作ってるんだろうなと思ってバリでちょっとそれ知りたいねここでそうですね。もともとは私も介護を日本でしていて、働いてくれる人が多い職種ではなくて、日本人だけでは大変だなと思ってたんですね。もうそれが10年前で、その時からなんとか新しい制度ができたら一緒に働いてくれる子たちがいれば助かるなと思ってたんですけど、本当に大変な介護の仕事の中で、一緒にしてくれる人を集めようっていうのが最初のだったんですけど、結局、富士アカデミーをこのインドネシアに作ったのはやっぱりこう日本に来る前に、きちんと日本の生活や、日本語をきちんと学んで来ることをきちんとちゃんとしないと、そうですね、日本に来てから生徒たちが、そう大変になってはいけないので、来てからというより日本に来てから困るよりはきちんと来る前に勉強しておくっていうことを富士アカデミーを作るんですね。素晴らしいですね。と日本人とインドネシア人の関係はどうやってうまくいくようにって社長さんが生徒たちにまず家族みたいなとかそうまずやっぱり自分たちというか、富士アカデミーで勉強した生徒はどこで働くかきちんと日本側にそれをサポートする会社があって、でそこの会社がちゃんといい会社を探してくるんですよね。これがすごい大事で、本当にね生徒のためになる会社を探してくることに関してはものすごく力を入れてます。でやっぱそれがあって、その会社にもやっぱり時には厳しいことも言うんですよ、会社に対して。それはもちろんです。で、もちろん生徒に対してもあるんだけど、それはなぜかというとさっき言ったようにやっぱりこうコミュニケーションを取りながら一緒に日本で働いていくことに対してサポートというか、そこにちゃんと責任を持ってやるっていうことが大事。もちろん生徒たちにちゃんと富士アカデミーもちゃんと守るんですね。そうですね、人間だからね。そうです。まずはそのために最初にいい会社を探すことですで、インドネシアだけじゃなく日本でのサポートがやっぱりちゃんとしてるっていうこと、それと、出発前にちゃんとした教育ができていることって、これがすごく大事だなと思ってるんですよ。素晴らしいね。Jadi minasan kalau ke Fuji Academy itu sempat semai mo canto disupport di Bali, pemberangkatan pun sampai Jepang pun pas kerja pun nanti bakalan disupport oleh Fuji Academy. それは素晴らしいなことですね。社長さんありがとうございます。その時間で。いえいえ、こちらこそありがとうございます。バリでやってすごいなと思って。ありがとうございます。こちらこそよろしく。OK。皆さんありがとうございます。